Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia Sopian. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 4 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Sebagai fasilitator saya adalah Ibu Siti Aisyah MPD dan sebagai pengajar praktik saya adalah Ibu Herna Novia SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 secara mandiri, berdiskusi dan mengelaborasikan pemahaman bersama rekan CGP, fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur, model refleksi yang digunakan yaitu model 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya, yang pertama, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada murid, dan guru berperan untuk menuntun murid tumbuh kembang sesuai kodratnya, serta berperan sebagai among, di mana guru memberikan contoh teladan untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik bagi murid. Yang kedua, setelah mempelajari modul 1.2, sebagai seorang guru, saya harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah, agar dapat menciptakan pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen yang menantang bagi saya adalah ketika saya melakukan aksi nyata atau penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran saya di kelas, di mana saya mempersiapkan bahan ajar dan media ajar yang menarik, serta modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik murid. Saya pun berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai rencana pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas. Yang kedua, ketika saya mengerjakan tugas kelompok modul 1.1 dan 1.2 dengan rekan sejawat CGP di kelompok saya. Saat kami mengerjakan dan berdiskusi, masing-masing anggota mengemukakan pendapatnya berdasarkan pengalaman masing-masing yang membuat kami tertantang untuk mengemukakan ide-ide berdasarkan topik yang kami bahas, serta rencana rancangan karya yang akan dipresentasikan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada anak, di mana pembelajaran harus berorientasi pada murid. Ini kaitannya dengan modul 1.2, yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid. Dan di sini berorientasi pada murid juga, yaitu untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, di mana ini dikaitkan dengan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian, perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan sebuah buku yang kosong, di mana tidak ada goresan tulisan sedikit pun, yang menandakan bahwa saya sebelumnya belum mengetahui apapun mengenai gambaran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak.
Akan tetapi dengan pembelajaran yang telah saya dapatkan pada modul 1.1 dan 1.2, seolah buku kosong itu sudah terisi dengan banyak tulisan yang bermakna, yang akan menjadi bekal ilmu bagi saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pembelajaran yang saya dapatkan sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berorientasi pada guru, di mana guru hanya memberikan materi dan murid memperhatikan dan memahami penjelasan dari guru. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan hanya memperhatikan nilai kognitif saja, tanpa memperhatikan kebutuhan masing-masing murid yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Sekarang, saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran harus berpihak pada murid, di mana saya harus memimpin pembelajaran yang selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menjadi coach bagi rekan sejawat saya. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang keempat, mendorong kolaborasi baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, dan pihak yang terkait. Yang kelima, saya pun akan menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan ke depan, pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana saya akan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Saya akan berperan sebagai among atau fasilitator yang menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu reflektif. Saya di sini akan berpikir terbuka, menerima saran, dan selalu memanfaatkan feedback baik dari murid atau rekan sejawat dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mandiri. Saya akan berinisiatif sendiri untuk belajar lebih semangat dan memotivasi diri untuk bergerak dalam meningkatkan kemampuan di bidang pendidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan diklat atau webinar. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif, di mana saya akan bekerja sama dengan komunitas praktisi maupun dengan kepala sekolah, murid, rekan sejawat, dan orang tua murid untuk melaksanakan program kegiatan sekolah yang sesuai dengan visi dan misi dalam meningkatkan kualitas sekolah. Yang selanjutnya yaitu nilai inovatif, di mana saya akan berinovasi menciptakan hal baru dalam pembelajaran berupa pembuatan media pembelajaran dan games dengan menggunakan ilmu teknologi, serta lebih berkarya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ataupun di luar sekolah. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Salam Guru Penggerak Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.